Aneh. Kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Pak, kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Kementerian Ketenagakerjaan menindaklanjuti laporan pelanggaran penahanan ijazah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengecam praktik yang terjadi di UD Sentosa Sil, milik pengusaha Jan Huadiana. Kenal. Ayo, kita ketemu. Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? Dan SKCK. Waktu daftar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer ikut terlibat dalam mediasi kasus penahanan ijazah mantan karyawan oleh pengusaha Jan Huadiana. Dalam mediasi tersebut, Wamenaker menemukan banyak kejanggalan. Kejanggalannya apa aja yang ditemukan, Pak? Sampai penutupan usaha atau bagaimana, Pak? Kami belum sampai ke sana, nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu, Pak? Pak, kejanggalan ini. mengatakan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah, Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Idiana ini, Pak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica Kita seperti apa, Pak? Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign, katanya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Kejanggalannya apa aja, Pak? Pak, desakan kepada pihak kepolisi, Pak, agar ini benar-benar diungkap itu. Kami tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang harus dilakukan. Pak, kejanggalan yang ditemukan. Ijazah milik sejumlah mantan karyawan yang diduga ditahan, tetap tidak dikembalikan oleh perusahaan. Karena tidak ada jalan tengah, Nul menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Kalau dugaan obat-obatan Kita belum masuk ke sana. Ya, biarkan polisi lah, polisi kita jago-jago kok, jago semua hebat. Kan membackup semua ini karyawan yang di sini ya, Pak ya? Kenapa? Membackup semua karyawan di sini. Wajib negara punya kewajiban menjaga warga negara, itu udah poin, itu perintah undang-undang, bukan perintah Wamenaker. Nul menilai sikap pengusaha dalam mediasi terkesan menghindar dan tidak kooperatif. Pimpinan perusahaan berkelit dan tidak mengakui tuduhan tersebut. Kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, tidak dihargai. Cerita kondisi yang tadi di dalam itu seperti apa? Ya baik, hari ini ada Pak Wamenaker untuk datang ke sini untuk melakukan sidak dan tentunya adalah bagaimana memperjuangkan kawan-kawan pekerja untuk mendapatkan haknya ijazahnya kembali. Cuman tadi kita sempat sebelumnya mau bikin laporan kembali terhadap kurang lebih 12 orang untuk melaporkan tentang penggelapan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Ternyata tadi dipanggil oleh Pak Wamen ke sini. Dan di dalam tadi ada Pak Wamen, ada Pak Wali Kota, ada Pak Kapolres, ada staf sus Presiden di bidang ketenagakerjaan, semuanya lengkap, pengawas juga lengkap, dan mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah benar ijazahnya masih dibawa oleh perusahaan. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wamen, oleh Pak Kepolisian, oleh staf khusus, semuanya dibantah dan ditolak dan tidak diakui. Tidak ada satupun pernyataan yang mengakui bahwa perusahaan membawa ijazahnya anak-anak. Padahal bukti saksi sudah jelas semuanya. Karyawannya juga nggak diakui ya, Pak? Bahkan karyawannya ada tidak diakui. Bahkan kita kemarin ada tambahan bukti tadi malam Bu Diana menghubungi salah satu pekerjanya minta untuk bekerja kembali dan menanyakan ijazahnya. Itu pun telepon dan rekaman itu juga tidak diakui. Jadi artinya bahwa perusahaan ini memang perusahaan yang memang tidak patuh dan arogan. Maka saya mendesak dan mendorong pihak aparat kepolisian khususnya bagaimana segera mengamankan dan melakukan polisland terhadap TKP agar barang bukti khususnya ijazah tidak hilang atau dihilangkan. Itu penting. Kalau misalnya bahwa hari ini kemudian kita menunggu proses, maka potensi besar barang bukti akan hilang. Maka akan lebih sulit kita mengusut kasus ini. Banyak hal yang janggal. Padahal ini masalah sepele. Negara punya kewajiban menjaga keharmonisan hubungan industrial.
Yang sekarang ini menuntut ijazah ini posisinya sudah di luar, sudah resign. Terakhir itu dapat gaji nggak? Terakhir ada yang gajinya diberikan, ada yang tidak, ada yang belum. Katanya ijazahnya juga Jadi- ditebus 2 juta. Jadi kalau untuk ijazah itu sebenarnya prosedurnya di awal kalau misalnya dia masuk itu harus naruh 2 juta. Kalau misalnya bahwa dia tidak bisa memberikan 2 juta maka penggantinya adalah ijazah. Jadi begitu. Jadi prosesnya ada seperti itu. Nah, maka saya kembali lagi agar mengamankan ijazah teman-teman tidak hilang, saya mendorong kepada pihak kepolisian dan aparat lainnya agar segera mengamankan TKP dan mengamankan barang bukti agar ijazah tidak hilang. Itu yang paling penting dulu. Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Negara tidak boleh membiarkan praktik semacam itu terus berlangsung. Mas April nggak apa-apa ya? Puasanya pengacaranya Pak. Ya, ada karyawan, ada beberapa pelanggaran itu kena denda. Ketika sholat Jumat itu hanya dikasih waktu 20 menit. Ketika lebih dari itu adalah kena denda. Cuman aturan-aturan itu tidak ada yang tertulis. Artinya dari hukum ketenagakerjaan itu juga menyalahi. Karena segala bentuk aturan dalam hubungan kerja itu wajib hukumnya diatur dalam peraturan perusahaan. Dan itu tidak ada sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah lokasi perusahaan di sini ini tidak berbadan usaha, apalagi berbadan hukum. Jadi ini yang harus maka potensi dugaannya besar adalah yang bertanggung jawab adalah perorangan. Karena di sini sama sekali tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai badan usaha. Berarti Sentosasil ini ilegal atau gimana, Pak? Sentosasil itu kalau dicek di di PTSP itu ada 11 CV Sentosasil. Dan itu lokasinya tidak ada yang di sini. Nanti teman-teman media bisa klarifikasi ke PTSP. Di sana ada semuanya badan usaha yang namanya Sentosasil. Perusahaan tersebut telah dilaporkan mantan karyawannya karena menahan ijazah, memotong gaji serta membatasi waktu karyawan sholat Jumat hanya 20 menit. Jika terlambat dipotong gajinya Rp10.000. Gaji harian yang diterimanya hanya Rp80.000 tak sebanding dengan beban kerja. Bahwa pada tahun 2023 itu Sentosasil, di situ tidak ngomong CV, tidak ngomong UD, itu memasang pengumuman di lowongan kerja Margomulyo di Facebook rekrutmen. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah menaruh ijazah asli. Nah, maka pengusutannya harus dimulai dari situ. Siapa pemilik akun itu, siapa yang mengupload. Dan ini tadi pun kita buka di sana, Diana juga tidak mengakui itu. Maka ini perlu diselidiki lebih lanjut karena berawal dari situ. Kalau misalnya itu nanti terbukti bahwa itu akun itu milik perusahaan, berarti ada tambahan ketentuan pidana tentang penipuan. Karena dia mengajak orang agar mau bekerja sini dan faktanya adalah harus bayar. Maka masuk unsur penipuan itu. Ada banyak pasal berlapis yang bisa dikenakan. Para mantan pekerja kini menuntut hak mereka dikembalikan, termasuk dokumen penting berupa ijazah asli. Modus perusahaan UD Sentosasil meminta ijazah asli sejak awal diterima bekerja dan menjadikannya sebagai syarat wajib, atau membayar uang jaminan Rp2 juta jika tak serahkan ijazah. Tadi setelah di dalam itu disampaikan, ditanya apakah ada ijazah, Bu Diana itu menyampaikan, ini sementara 2, terus sekarang datang 14. Dia menyampaikan bahwasanya nanti akan datang lagi 100, akan lagi 200. Ya kita menduga bahwa ini tidak hanya untuk 10 atau beberapa orang itu yang berkembang di media kan 31 nih. Iya. Nah, itu akan menjadi yang disampaikan tadi. Berarti kan dia mengetahui berapa banyak. Nah, kita sampaikan kepada yang merasa atau data diri atau ijazahnya ditahan di sini, ya segera bisa menghubungi kami atau bisa kita kan kemarin buka posko nih. Buka posko di Wali Kota, di Disnaker Kota Surabaya atau di Disnaker Provinsi Jawa Timur. Mungkin seperti itu. Kasus ini tengah didalami pihak kepolisian. Sebanyak 30 mantan karyawan UD Sentosasil juga telah melaporkan penahanan dokumen pribadi ke Disnaker Surabaya.